Alhamdulillah, inilah tempat kita nanti pertemuan, yaitu tanggal 17-18. Tanggal 17 ini bapak-bapak yang itu ingin belajar zikir nafas, bisa malamnya itu kita sama-sama hadir di tempat ini. Sekalian itu di sana ada lapangan, kita nanti yaitu belajar patrap gerak rasa, patrap gerak tongkat, patrap diam, patrap sakaratul maut. Nanti di sana kita akan latihan, juga akan dibimbing kita oleh saudara kita yaitu dari Solo, yaitu Ustadz Beken bersama rekan-rekannya, bersama timnya akan datang dari Solo, yaitu hari Sabtu. Sedangkan malamnya itu akan kita bisa melatihan patrap, mengenai itu apa itu patrap. Karena patrap itu adalah termasuk titik kesadaran, menjaga titik kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lokasinya ini, kalau tempat tidur di sini memang enak, nyaman, banyak kamar-kamarnya, banyak ya. Ini asli kan, lihat, coba kita lihat ya, ini banyak, ini kita lihat ini. Inilah panggung nanti pertemuan kita di sini. Ini Pak Ustadz Abu Fikri sudah ada di tempat ini. Bisa saya tanya dulu dia tuh, tolong dulu Ustadz Abu, bagaimana kira-kira tema yang kita angkat, kita perlu bahas untuk kita jaga bagaimana itu titik kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat akhir-akhir ini di medsos atau media, yaitu selalu menjatuhkan, meremehkan satu sama lainnya. Sebetulnya itu kelihatan itu enggak enak. Makanya di sini coba bagaimana kira pandangan Ustadz Abu ini, bagaimana perkataan-perkataan yang bijak, yaitu melalui media maupun melalui tatap muka. Ini adab-adabnya itu kira-kira apa, kira-kira gerangan, coba pencerahannya disampaikan Ustadz Abu, untuk supaya ada oleh-oleh untuk ke teman-teman kita nanti di sana. Monggo Pak Ustadz Abu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya teringat kepada sebuah hadis. Ketika seorang hamba Allah itu baru berniat saja, itu Allah sudah memberikan khosanah kebaikan. Saat baru berniat. Ketika sudah dilakukan, maka Allah tambahkan lagi khosanah kebaikan kepada hamba itu. Sebaliknya, ketika seorang hamba ini berniat kepada keburukan, maka Allah tidak mencatatnya dulu. Berbeda ketika kita berniat untuk kebaikan, Allah sudah mencatat walaupun belum dilakukan. Nah, ketika berbuat keburukan, Allah tidak mencatatnya dulu ketika masih niat. Namun tatkala sudah dipraktekkan, baru Allah mencatat sebagai keburukan. Berbicara tentang khosanah kebaikan, maka pertama kali kita ucapkan insya Allah, walaupun masih dalam ranah niat dan insya Allah terrealisasikan, jazakallah khairan kepada Pak Suwono yang sudah sudi ridho untuk menyiapkan tempatnya, memfasilitasi kita, bukan sekedar kumpul dan senang-senang tertawa dan terbahak meskipun di dalamnya ada, tetapi dalam rangka untuk mengakomodir lahirnya ukhuwah di Rum Salik ini. Kita tahu bersama, kita maklumi bersama, setelah kita di Rum Salik ini pada saling gesekan satu dengan yang lainnya, bahkan saling bully-membuli, maka kita harapkan pada tanggal 17 itu di tempat ini Allah turunkan ukhuwah, kasih sayang kepada sesama kita, ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesama mereka, kaum muslimin, adilatil alal mu'minin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wa qulu, dan katakanlah qaulan, perkataan sadida yang benar. Maka yang ditegur oleh Allah di ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu itu secara lugawiyah disebut sebagai kalimat nida. Kalimat nida itu kalimat seruan. Isi kalimat nida itu pertama perintah, kalau tidak gitu yang kedua adalah larangan, atau yang ketiga bercampur antara perintah dan larangan. Maka ditujukan kepada siapa? Kepada alladzina amanu. Artinya juga bahwa posisi alladzina amanu belum aman. Alladzina amanu itu belum aman. Bagaimana yang tidak amanu? Yang amanu saja belum aman, masih mendapatkan teguran, masih mendapatkan seruan, masih mendapatkan larangan, masih mendapatkan perintah. Sehingga mari terus upgrade. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 itu orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Nah, bertakwa dalam persoalan bahasa, dalam persoalan komunikasi, karena kalimat selanjutnya wa qulu qaulan sadida, katakanlah perkataan yang baik, yang benar, perkataan yang benar. Berkaitan dengan ini, ayo kita coba untuk mengupgrade keadaan kita di Rum Salik yang biasanya berkata dengan perkataan yang tidak baik dan tidak benar, kita rubah pelan-pelan. Tentu berbeda antara orang yang berkata tidak benar dengan hatinya, dengan orang yang berkata tidak benar tetapi tidak melibatkan hati. Yang saya maksud dalam tanda kutip adalah bersendaguro atau canda, tidak sampai masuk ke hati. Akan tetapi dari keduanya itu akan lebih ahsan jika atau bila mana kemudian sama-sama berkata baik. Seruan ini pertama kali sebelum kepada saudara-saudari di Rum Salik, saya peruntukkan untuk saya sendiri. Adapun untuk selain daripada saya, ketika mengikuti maka bukan mengikuti saya, tetapi mengikuti wa qulu qaulan sadida, mengikuti Allah yang memerintahkan orang bertakwa itu dalam berbahasa dan berkomunikasi harus lebih baik dan benar. Apa konsekuensi daripada orang yang bisa menata tata bahasa komunikasinya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun? Di ayat 71-nya Allah menerangkan. Setelah ayat 70-nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ayat ke-71-nya yuslih lakum, yaitu Allah akan memperbaiki lakum, amal, memperbaiki bagimu. Wa a'malakum yuslih lakum a'malakum, amal bagimu akan diperbaiki. Kemudian yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni bagimu. Lakumnya itu kepada alladzina amanu, nisbahnya itu dilarikan kepada alladzina amanu. Maksudnya alladzina amanu, kalau berkata yang benar dia akan diperbaiki oleh Allah amalnya, akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Yaghfir lakum dunubakum dosa-dosanya. Oleh karena itu mari kita perbaiki sekali lagi untuk saya dan kita semua tentunya, agar Rum Salik ini tampak lebih sepuh, lebih bijak, terutama sesuai dengan nama atau judul roomnya. Saya mohon kepada admin yaitu Pak Joni mengarahkan untuk lebih baik, karena Pak Joni antum akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah terhadap situasi keadaan Rum Salik ini loh ya. Awas jangan enak-enak. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk seluruh anggota Rum Salik. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf
Mohon maaf bagi yang pernah merasa tersinggung oleh ucapan saya dalam tanda kutip secara serius ataupun tidak, saya mohon maaf. Kita tetap dalam keadaan canda, senda gurau, gelak dan tawa seperti sebagaimana biasanya, akan tetapi hanya kita hilangkan sisi-sisi perkataan yang tidak qaulan sadida. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.